Somi Muhammad Yunus Kamis pagi dilantik sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Bank Bengkulu untuk masa jabatan periode 2026 hingga 2030. Pelantikan yang dipimpin oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat struktur kelembagaan dan tata Gubernur menyampaikan Direktur Kepatuhan yang baru dapat memberikan energi positif serta mendorong peningkatan kinerja Bank Bengkulu, terutama dalam menjaga prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting sebab Direktur Kepatuhan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh operasional bank berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mampu mengantisipasi berbagai resiko di tengah dinamika ekonomi saat ini. Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berfluktuasi, Bank Bengkulu dituntut untuk semakin kuat dan kokoh. Oleh karena itu, kepengurusan yang baru dapat bekerja secara profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha. Gubernur turut mengingatkan pentingnya kekompakan dan sinergi di antara seluruh jajaran direksi dan internal Bank Bengkulu. Seluruh tim diminta menjalankan visi dan misi bersama dengan terus menjaga keharmonisan, saling mendukung, dan membangun komunikasi yang baik demi kemajuan bank dan daerah. Dengan pelantikan Direktur Kepatuhan ini diharapkan Bank Bengkulu mampu terus berkembang menjadi lembaga keuangan daerah yang semakin sehat dan berdaya saing serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Kristiani Putri, BNTV melaporkan. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bencana datang. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BNTV Peduli mengajak sanak BNTV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BNTV Peduli, Bank Bengkulu 1040 10 7049. Peduli kita, harapan mereka. Mega Komputer 2. Alamat Jalan Salapaya nomor 51-52 Lingkar Timur Bengkulu. Ayo buruan. Setiap pembelian unit printer dan laptop dapat diskon potongan harga. Khusus untuk pembelian unit laptop akan mendapatkan free hadiah aksesoris laptop. Laptop dan printer bergaransi resmi. Bisa melayani pembelian cash dan kredit. Selain itu, Mega Komputer 2 bisa melayani servis juga seperti servis printer, laptop, dan alat yang lain.
Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kota Bengkulu Kamis pagi melakukan inspeksi dadakan ke sejumlah organisasi perangkat daerah. Langkah ini dilakukan untuk menguji kedisiplinan serta memastikan kinerja aparatur sipil negara berjalan optimal sesuai program wali kota. Guna memastikan para aparatur sipil negara atau ASN hadir dan bekerja secara maksimal, pemerintah Kota Bengkulu Kamis pagi melakukan inspeksi dadakan atau sidak sebagai upaya penguatan kinerja sesuai dengan program wali Kota Bengkulu. Asisten Satu Satgas Kota Bengkulu Alex Meriarsyah mengatakan, kegiatan ini dilakukan agar para pegawai lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sidak ini juga menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap kehadiran dan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara berkala, serta memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar aturan. Sementara pada sidak ini pemerintah kota menyisir beberapa OPD, diantaranya Satpol PP Kota Bengkulu, Dinas Sosial Kota Bengkulu, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Haikal Fikri, TV melaporkan. Ya, pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu bersama Satpol PP menindaklanjuti keluhan warga terkait maraknya TPS liar. Total ditemukan 2 titik TPS liar di kawasan Jembatan Kecil dan Rawa Makmur Permai yang langsung dilakukan peneguran dan penindakan. Menindaklanjuti keluhan dari warga terkait adanya tempat pembuangan sementara atau TPS liar yang sangat meresahkan warga, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu langsung melakukan pemantauan ke lapangan. Pada saat pemantauan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu bersama tim Satpol PP menemukan 2 titik TPS liar yang berada di wilayah Jembatan Kecil dan Rawa Makmur Permai dengan kondisi yang sangat mengganggu lingkungan sekitar. Pemantauan aktivitas tersebut dilakukan oleh pemilik lahan dengan alasan untuk menimbun area yang sebagian besar rawan. Untuk menghentikan aktivitas tersebut, pihaknya memberikan himbauan dan peringatan kepada pemilik lahan agar tidak melakukan aktivitas yang sama. Dengan langkah tegas, pihaknya pun turut meminta kepada pemilik lahan untuk membuat surat pernyataan di atas lahan. Menyampaikan kepada juga untuk menghentikan seluruh aktivitas terkait dengan kegiatan pembuangan sampah di tempat warga. Selain jembatan kecil, jembatan kecil beberapa hari kemudian ada laporan masyarakat juga ada terkait dengan laporan Satpol PP kemudian juga berkoordinasi dengan kita. Jadi di Rawa Makmur Permai, tempatnya setelah jembatan Pasar Bengkulu. Jadi itu sama kita temukan bahwa ada aktivitas. Haikal Fikri, BTV melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Bengkulu telah menyiapkan 130 ekor sapi kurban yang nantinya akan didistribusikan ke berbagai wilayah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Bengkulu telah menyiapkan sebanyak 130 ekor sapi kurban untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dari total tersebut, Perumda Tirta Hidayah menyumbangkan sebanyak 30 ekor sapi, sedangkan 100 ekor lainnya berasal dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu.
PJ Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medi Febriansyah mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini relatif sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga tradisi berbagi dan kepedulian sosial di momen Idul Adha. Hewan kurban ini nantinya akan didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk masjid dan musola yang belum pernah mendapatkan daging kurban dari pemerintah, serta masyarakat yang membutuhkan. Kurban dari pemerintah Kota Bengkulu, kita juga sudah berkoordinasi dengan perangkat daerah, dengan perangkat daerah juga yang melakukan ini. Insya Allah kurban tahun ini jumlahnya tidak akan jauh beda dengan jumlah hewan kurban tahun-tahun kemarin. Bahkan dari jumlah kita sudah ada acara-acara kurban sampai 12 tambah dengan dari pejabat dan ASN kita. Bukan Selain itu, pemerintah juga memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak sembelih melalui pemeriksaan oleh petugas terkait. Haikal Fikri, PTV melaporkan. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.